Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bab mengenai seni rupa dengan judul menggambar flora, fauna, dan alam benda. Agar kalian dapat lebih memahami lagi, tonton video ini sampai habis ya. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna menjadi salah satu sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda alam juga bisa dijadikan salah satu inspirasi dalam menggambar. Perhatikan beberapa contoh gambar berikut. Gambar pertama, apakah perbedaan dua gambar flora tersebut? Gambar kedua, apakah perbedaan dua gambar fauna tersebut? Dan gambar ketiga, apakah perbedaan dua gambar benda alam tersebut? Apakah yang dimaksud dengan menggambar? Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberikan keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk mendapatkan pertahanan hidup. Menggambar merupakan salah satu kegiatan seni rupa yang menyertakan aktivitas cipta, rasa, dan karsa yang diwujudkan dalam bentuk karya dua dimensional. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sementara mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba, manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang, peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Dalam menggambar sebuah model, ada beberapa prinsip menggambar yang perlu kita ketahui. Prinsip pertama yaitu komposisi, di mana komposisi ini terbagi menjadi beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu komposisi simetris, di mana komposisi simetris ini menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Kemudian yang kedua, komposisi asimetris, di mana komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Dan komposisi ketiga yaitu komposisi sentral, di mana komposisi ini menunjukkan bahwa objek berada di titik tengah. Selain komposisi, prinsip-prinsip menggambar lainnya yaitu proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Untuk lebih jelasnya terkait prinsip-prinsip menggambar model, silahkan kalian cari terkait prinsip-prinsip model tersebut di buku, artikel, maupun di internet. Ada beberapa teknik dalam menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kalian lakukan dengan cara yang sangat sederhana dan mudah. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu, agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik.
Beberapa tahapan yang harus kalian lakukan pada saat menggambar yaitu: yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Ketiga, menyusun dan menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, hitam putih atau berwarna. Dan yang terakhir, berikan kesan untuk latar belakang gambar tersebut. Dalam aktivitas menggambar model, diperlukan media, alat, dan bahan yang disesuaikan dengan kebutuhan menggambar yang akan dibuat. Menggambar tidak hanya membutuhkan imajinasi, tetapi juga memerlukan objek untuk dijadikan sarana menggambar. Untuk selanjutnya, kita akan membahas materi terkait menggambar ragam hias. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.